di proyek Tol Soja sendiri memang yang berjalan kemarin kita berjalan dua Bapak Ibu. Berjalan dua bersamaan. Untuk apa? Memang eh, manual ini tetap berjalan sebagai perhitungan dengan aritmatik manual bukan Excel. Namun secara final final volume yang diterima itu dari pengguna jasa kami mengendaki adalah BIM. Jadi BIM ini sebenarnya bisa untuk menjadi dengan BIM, sudah volume BIM itu baru bisa diterima. Jadi memang untuk proyek Tol Solo Jogja sendiri kami dari Kementerian dari Bina Marga memang secara kontraknya sudah dimandatorikan harus menggunakan BIM sehingga dari Badan Usaha Jalan Tol kami atau Jasa Marga Jogja Solo juga menerapkan sama ke pengguna penyedia jasa yaitu dari Adikarya bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan harus menerapkan Building Information Modeling. Mungkin produk quantity take off-nya seperti ini. Kemudian tadi sampai dengan 5D ya Bapak Ibu, mungkin nanti untuk 6D atau 7 sampai 8D nanti eh, di belakang. Kemudian di CDE Bapak Ibu sekalian atau Common Data Environment, ini yang tadi saya sampaikan di awal eh, bahwa integrasi atau koordinasi yang terkontrol itu penting karena per masing-masing bagian atau stakeholder ya mungkin secara secara umumnya di sebuah proyek ini kalau khususnya jalan tol sendiri kan stakeholdernya cukup banyak. Ada penyedia jasa atau kontraktor. Di sini saya sebagai kontraktor dari Adikarya. Kemudian nanti akan ada konsultan supervisi mengevaluasi atau mengawas pekerjaan. Kemudian ada konsultan manajemen konstruksi. Kemudian ada lagi nanti dari tim proyek dari eh, pengguna jasa. Di situ eh, sangat 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 penting untuk terjadi koordinasi yang terkontrol atau termonitor bersama sebagai gambaran mungkin visualisasi yang tengah ini kalau tidak ada sesuatu yang menjadi acuan bersama ya untuk controlling mereka akan kalau ini lebih khusus ya antar 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 bagian project ya mungkin engineering koordinasi langsung ke manajer tanpa ke project manager main kontraktor langsung ke supplier dan sebagainya akan sangat sulit untuk terkontrol koordinasinya. Namun ketika menggunakan Common Data Environment, ini bisa terkontrol menjadi eh, di suatu platform yang bisa diterima atau diakui dan bisa diproses bersama untuk disepakati. Nah, untuk CDE sendiri, Common Data Environment sendiri tadi di Project Tosul Jogja ini sudah menggunakan BIM 360 Bapak Ibu dari Autodesk. BIM 360 sendiri sebenarnya semua jenis dokumen untuk administrasi proyek itu bisa melalui ini karena sifatnya ini tidak terkhusus tertentu. Namun sebagai contoh ini adalah pekerjaan proses pembuatan shop drawing. Shop drawing ini nanti akan kami upload ke dalam eh, BIM 360 itu nanti akan bisa kami sebagai penyedia jasa akan mengupload ini untuk diajukan. Nah, nanti di sini konsultan supervisi, MK, kemudian tim proyek akan bisa melihat apakah eh, job drawing ini sudah sesuai atau belum, ataukah masih ada yang perlu diperbaiki. Nanti dari mereka bisa mengeluarkan note atau cloud untuk catatan spek berikut. Oh, ternyata backwall masih akan direview sesuai instruksi operate yang akan didesain seperti itu. Nanti dari itu juga kalau memang dari desain ini sudah oke, dari eh, konsulan supervisi misalnya dia mereka langsung bisa melakukan approval di sini secara digital gitu. Kemudian itu yang review, nah, kemudian di sini yang contoh untuk yang sudah dipersetujui, mereka akan bisa menerapkan eh, approval digital di dalam platform JDE tadi. Kemudian secara distribusi gambar juga bisa melalui dokumen ini. Kalau memang secara manual kita kan biasanya mungkin setelah terapprove akan kita stempel master, kemudian akan kita perbanyak, akan kita distribusikan. Kalau dengan BIM 360 ini bisa kita upload di sini dan bisa eh, dibuka atau di-download dari per masing-masing stakeholder yang memang memiliki akun atau mendapatkan izin untuk dapat mengelola atau menggunakan gambar yang sudah disetujui ini. Nanti tergantung dari kebijakan eh,
pengguna jasa, siapa saja yang memiliki akses untuk bisa menerapkan ini. Sehingga bahkan sampai ke pekerja di lapangan juga eh, langsung bisa menerima ini, nggak usah harus menunggu ke kantor dulu, di fotokopi mereka bawa. Kalau memang sudah terapprove, diupload sini, mereka langsung bisa dibuka dan diterapkan di lapangan. Mungkin yang memang level lanjutnya nanti perlu perlu sampai dengan ke supplier atau subkon nih Pak Ibu, karena dengan level ke sampai subkon atau supplier ini memang secara sistem juga masih terpisah. Sebagai contoh juga ini untuk eh, approval apakah inspeksi untuk tes pekerjaan PLKP sudah sesuai atau belum, bisa dicek nanti menggunakan sub drawing yang mana, kemudian nah itu pembayaran nomor berapa, WI dan hari tanggal kapan. Kemudian untuk pekerjaan lain secara kesiapan, apakah nanti checklistnya sudah siap kerja atau belum, siap tenaga kerja atau belum, kemudian kesiapan peralatan, mereka bisa mengasih note atau memberikan catatan di sini, oh belum siap, kurang apa, nanti bisa langsung ditindaklanjuti oleh penyedia jasa. Kalau memang sudah memenuhi JSA secara aspek ketiga, JSA-nya juga sudah ada dan approve, dari supervisi bisa melakukan approve di sini dan bisa laksanakan di lapangan. Berikutnya juga sampai ke pengajuan dan persetujuan pon permintaan. Ini sekarang juga sudah cukup, tidak perlu pakai manual lagi. Dari sini sudah bisa kita upload, kemudian bisa kelihatan nanti yang menginisiasikan dokumen itu baik siapa, bisa termonitor, kemudian action atau tindak lanjut dari dokumen yang disampaikan itu oleh siapa, kemudian action berikutnya kapan, dokumennya jumlahnya berapa, sudah di-approve atau belum, ataukah di-reject, bisa terbaca semua di sini sehingga eh, bisa langsung terevaluasi di eh, kapanpun waktu kita akan melihatnya gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan konvensional kan masih mungkin masih oh direject tapi masih ada di konsultan sehingga belum bisa tidak lanjut kayak gitu. Kemudian juga di dalam platform BIM 360 ini bisa menginformasikan daily log information ya atau informasi harian mungkin suhu satu, kecepatan angin, kemudian jumlah pekerja yang ada dari adikarya berapa, kemudian pekerja berapa dan sebagainya bisa terinformasikan di dalam platform ini. Kemudian nantinya juga akan ada sebuah CDI dashboard secara general terinformasikan. Mungkin ini sekedar video implementasi bagaimana uh, BIM 360 atau CDI ini bisa bermanfaat di dalam proyek. Baik gambaran ini adalah Common Data Environment menggunakan BIM 360. Nah, baik baik gambar kerja, laporan kuantiti, persetujuan dokumen, bisa semuanya diproses di dalam BIM 360 ini. Mungkin visualisasinya sebagai berikut. Bisa langsung approval di gambar, kemudian diterima oleh supervisi untuk ditindaklanjut apakah masih ada catatan atau tidak. Kemudian sampai ke dengan pengguna jasa apakah sudah bisa diterima atau belum gambar atau pekerjaan tersebut. Dan juga bisa langsung terlihat secara 3D modelnya untuk diterapkan menjadi sebuah produk di lapangan. Semua itu kita berikan feedback dan inovasi telah terrealisasi. Nah, efisiensinya seperti apa? Mungkin sebagai gambaran, saya kami coba menghitung ya dengan apabila dengan menggunakan dokumen review secara manual itu ketika ada kebutuhan 432 kali asistensi dengan setiap asistensi itu membutuhkan waktu ekspedisi 1 sampai 1,5 jam. Kemudian secara total efisiensi yang diperlukan adalah 648 jam. Nah, ini
bisa dibilang tidak perlu dilakukan kalau kita bisa menerapkan BIM 360 secara menyeluruh dan secara maksimal baik dari masing-masing stakeholder yang ada di sebuah proyek. Sehingga efisiensi secara waktu, kemudian secara biaya untuk transportasi, operasional dan sebagainya. Kemudian secara kos biaya mungkin ini saya batasi terhadap dokumen ya, dokumen dan operator yang mengoperasikan eh, BIM 360 tersebut. Dengan menggunakan platform CDE kita memerlukan cetak berkali-kali kalau ada revisi, kemudian perlu biaya ekspedisi, sehingga akan lebih hemat kalau kita menggunakan BIM 360 karena semuanya sudah berbasis online. Dan semua data tadi juga sudah tersimpan di dalam cloud, di dalam BIM 360 yang sudah digunakan bersama. Nah, challenge atau tantangan di dalam BIM sendiri, ini yang pertama, BIM sendiri ini masih belum banyak dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan studi ya, atau itu teknik sipil. Padahal secara di Project sendiri saat ini sudah, contohnya dari Garis sudah hampir sebagian besar sudah menerapkan BIM, Building Information Modeling. Kemudian eh, secara solusinya seharusnya mungkin di perkuliahan sudah ada kurikulum atau dari pemerintah sudah mengeluarkan untuk diterapkan kurikulum BIM ini menjadi mata pelajaran yang wajib misalkan gitu. Kemudian yang kedua, kurangnya ekspertisi BIM dalam lingkup akademisi. Solusinya memang harus diperbanyak pelatihan terhadap tim atau pengajar akademisi. Memang seperti tadi saya sampaikan, keefektivitasan penggunaan BIM sendiri ini bisa tercapai ketika semua stakeholder ini menerapkannya. Artinya kalau memang hanya kontraktor atau penyedia jasa saja yang tidak akan efektif, karena nanti dari supervisi, dari pengguna jasa, mereka tetap akan menuntut secara konvensional, artinya akan sama saja gitu. Artinya memang tenaga ahli di masing atau expert di masing-masing stakeholder ini harus ada untuk timnya sendiri. Namun secara operasional juga semua lini harus solusinya adalah peningkatan fasilitas dan sumber daya untuk kebutuhan pendidikan, kurangnya profesional terlatih, harusnya diperbanyak peningkatan kompetensi, kemudian kurangnya wawasan akan potensi penuh BIM, yaitu perlu lebih luas lagi menggunakan sosialisasi yang terkait dengan BIM. Kemudian untuk upaya akselerasi implementasinya sendiri, sebenarnya sudah ada penyusunan regulasi dan kebijakan di bidang BIM sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2023 untuk penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang BIM. Opportunitiesnya itu pemahaman mendalam lebih tentang proses konstruksi, kemudian banyak kebutuhan SDM BIM, kemudian pengembangan software BIM, dan keterlibatan dalam proyek kolaboratif. Mungkin secara summary dari yang tadi saya sampaikan, implementasi BIM ini bukan hanya tentang mengadopsi teknologi, tapi memang untuk mempersiapkan eh, generasi mendatang, khususnya di proyek-proyek ke depan ini. Ketika bisa menerapkan BIM secara penuh, efektivitas dan efisiensi baik biaya dan waktu akan bisa tercapai secara maksimal dengan kondisi per masing-masing stakeholder harus sudah menerapkan keseluruhan BIM ini sendiri. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator Mbak Lina. Iya, baik. Terima kasih sekali Mas Aji atas pemaparan materinya ya. Insight-nya luar biasa sekali, sekali terkait BIM Mas Aji pada hari ini. Sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Izinkan saya terlebih dahulu Mas Aji untuk mengingatkan para hadirin Bapak dan Ibu untuk melakukan absensi sesuai link yang ada di kolom chat. Dan untuk materi juga e-sertifikat Bapak dan Ibu bisa mengklik link yang ada di kolom chat. Baiklah, untuk sesi tanya jawab, saya buka kesempatan terlebih dahulu untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung karena waktu kita
Masih cukup banyak. Saya harapkan siang hari ini kita bisa berdiskusi dengan semangat ya terkait implementasi BIM pada proyek jalan tol ini. Baik, silakan Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk penanya pertama. Silakan untuk bertanya langsung. Ya, baik. Sambil menunggu Mas Aji, eh, Bapak dan Ibu mempersiapkan pertanyaannya, saya ingin bertanya terlebih dahulu Mas Aji terkait tadi challenge ya dalam menggunakan BIM di di Indonesia gitu ya. Kalau saya lihat tadi challenge-nya ini kan tidak ada biaya implementasi yang tinggi. Saya pernah baca di beberapa eh, terkait BIM ya, itu kan ada biaya perangkat lunak dan pelatihan, di mana biaya pelatihan atau perangkat atau softwarenya itu dianggap mahal gitu Pak. Itu ini termasuk challenge nggak sih Mas Aji dalam eh, implementasi BIM di Indonesia gitu? Baik Mbak Lina, jadi terkait dengan biaya biaya implementasi ya itu memang betul Mbak, memang betul bahwa itu sebenarnya masih menjadi challenge sebenarnya. Cuman melihat efektivitas, kemudian perkembangan teknologi, kemudian apalagi ya mungkin kalau saya bilang di BUMN ya itu harusnya untuk challenge terhadap biaya itu harusnya tidak menjadi mayoritas karena efek yang dihasilkan juga akan lebih besar terhadap biaya yang dikeluarkan gitu. Mungkin mohon mohon maaf mungkin memang akan terasa cukup signifikan kalau yang murah adalah mungkin kontraktor di eh, daerah ya mungkin ya bukan yang skala nasional ya. Tapi menurut saya terhadap efektivitas atau hasil yang dikeluarkan dari penerapan BIM ini sebanding apa atau mungkin malah lebih 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 besar daripada biaya yang dikeluarkan. Gitu. Iya baik. Itu kalau untuk BUMN atau katakanlah kontraktor besar atau proyek-proyek besar gitu Mas Aji ya. Bisa Ya, kurang dikatakan lebih seperti seperti itu. itu. Ya, gitu. Baik, tapi kalau untuk proyek kecil berarti apakah lebih baik tidak menggunakan BIM? Kalau dibilang lebih baik atau enggaknya ya memang relatif ya Mbak ya, tergantung dari eh, bagaimana kondisi kalau kita ngomongnya perusahaan ya, perusahaan kemampuan perusahaan ya. Cuman kembali lagi kalau kita mau kan kalau poinnya kan ini apakah efektif atau tidaknya. Kalau Ya, secara efektif atau tidaknya pasti akan menghasilkan eh, nilai efektivitas yang cukup tinggi ya. Cuman ya kembali lagi tadi memang terkait dengan biaya ini kan juga cukup krusial ya. Artinya kan kemampuan perusahaan kalau kita nggak maunya ke level kontraktor atau konstruksi di skala mungkin bukan nasional mungkin akan terdampak cukup berat juga gitu. Cuman eh, ya sebenarnya masih banyak banyak jalan ya artinya tidak 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 misalkan ya mungkin cukup menggunakan Civil 3D tadi itu kan juga sudah cukup efektif untuk pekerjaan di lapangan tidak tidak harus menggunakan misalkan BIM 360 atau CTE tadi gitu misalkan mungkin gitu Mbak Nina. ya berarti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya Mas Aji ya, Ya, seperti betul, itu ya. betul. Baik, baik. Terima kasih Mas Aji. Baik, Bapak dan Ibu silakan gunakan fitur raise hand untuk yang ingin bertanya atau berdiskusi langsung dengan Mas Aji. Saya bacakan terlebih dahulu Mas Aji, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Syahrul Abai. Kira-kira bagaimana cara mengetahui perbedaan antara perencanaan atau plan dan kondisi aktual di lapangan dengan penerapan BIM ini? Apakah permasalahan atau isu di lapangan dapat teridentifikasi melalui BIM? Jika ya, bagaimana peran BIM dalam mendeteksi atau menyelesaikan masalah tersebut? Apakah kesalahan di lapangan dapat terlihat secara langsung melalui BIM atau perlu diinput kembali? Mohon penjelasannya, terima kasih. Silakan Mas Aji untuk dijawab. Baik, izin jawab tadi pertanyaan dari Mas siapa, Mbak? Dari Pak Muhammad Syahrul Abai. Ya, Pak Syahrul ya. Izin menjawab, Pak Syahrul. Jadi memang untuk penerapannya sendiri, kalau memang ada potensi ketidaksesuaian antara desain awal dengan pelaksanaan di lapangan itu tadi bisa terlihat dengan class detection. Cuman memang ada catatan khusus bahwa kita ini bekerja setelah desain final terkeluarkan. Artinya desain awal yang harus kita kerjakan itu sudah terinputkan dulu di dalam modeling, kemudian diimplementasikan menggunakan building information modeling dari model 3D tadi yang diintegrasikan akan terlihat apakah
terjadi clash atau tidak. Kalau memang selama itu masih di dalam sebuah produk desain, artinya bisa langsung dirubah atau diperbaiki. Entah itu nanti dinotis ke, mungkin itu masih produk konsultan perencana, ataukah itu produk dari pemberi kerja, bisa langsung dinotiskan bahwa, oh, kita sampaikan bahwa dari hasil running kita ini terjadi clash di lokasi ini, bisa kita laporkan. Nah, tinggal nanti kebijakan dari mereka pasti akan menginstruksikan seperti apa. Harusnya langsung bisa diinstruksikan untuk penyelesaian desain sebelum itu pelaksanaan di lapangan. Artinya tadi yang saya paparkan tadi adalah potensi ketika clash detection ini tidak dipetakan di awal, gitu. Artinya ketika clash detection ini tidak dipetakan di awal, terlanjur dikerjakan di lapangan, mungkin pelaksana di lapangan juga kurang teliti atau berpengalaman, akhirnya eh, menyebabkan adanya kerugian yang harus terjadi pembongkaran, kemudian juga terjadi pekerjaan ulang seperti itu. Seperti itu. Ya, ya, baik. Terima kasih Mas Aji atas penjelasannya. Pak Sahrul, demikian penjelasan dari Mas Aji. Apabila kurang jelas bisa berdiskusi langsung ya untuk menggunakan fitur Ryzen bisa bertanya langsung. Baik, silakan Bapak dan Ibu. Saya masih membuka kesempatan. Waktu kita masih banyak. Silakan ada yang ingin bertanya langsung. Sebelum ke penanya, ya, ya, baik. Sebelum ke penanya langsung, ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Bapak Rudi Hartana. Karena kontraktor dengan skala kecil, apakah harus menggunakan justifikasi schedule pelaksanaannya kuat dananya padahal izin Google akun mahal, Trims? Saya kurang paham dengan pertanyaannya, Mas Haji. Mohon maaf. Pak Oke. Rudi Hartana, bisa bisa disampaikan langsung mungkin Pak Rudi, maksudnya bagaimana ya? Mungkin maksudnya itu kalau apakah harus dengan ini ya, karena kontraktor dengan skala kecil apakah harus menggunakan sertifikasi itu Oke, menggunakan. Oh, ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pak Rudi, Ini silakan Pak Rudi. izin izin akul BIM itu kan mahal itu. Maka itu untuk melakukan itu kan dia harus izin. Padahal itu mahal. Apakah kontraktor kecil sanggup menggunakan BIM itu? Itu. Ya, Nah, ya, kontraktor besar BUMN iya harus menggunakan. Tetapi untuk kontraktor yang skala-skala kecil itu apakah harus menggunakan BIM kan gitu gitu. Terima kasih. ya. Iya, terima kasih Pak Rudi. Baik, Mas Aji, silakan. Ini sepertinya nyambung di pertanyaan saya di awal, Mas Aji ya. Silakan. Ya, sama. Ya, mungkin mengulangi juga Mbak Lena atau Pak Rudi. Ya, Memang ya tadi Pak sudah saya sampaikan untuk challenge-nya memang mungkin ya terlewat saya sampaikan ya. Itu challenge sendiri untuk kontraktor yang di skala menengah ke bawah karena memang betul untuk biaya 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 lisensi ya. Kalau kalau ngomongnya perusahaan itu bisa sampai miliaran untuk lisensi penggunaan di sebuah perusahaan itu. Apalagi nanti ditindaklanjuti dengan lisensi penggunaan personel gitu Pak. Namun mungkin itu akan terbaca sangat besar kalau semuanya terintegrasi secara penuh ya Pak ya. Mungkin mohon izin kalau saya boleh menyampaikan, misalkan saja nanti kontraktor kecil mungkin, tapi ya kontraktor kecil bisa jadi kan mengerjakan jalan atau itu kan pasti akan memungkinkan ya, mengerjakan jalan lokal itu. Itu misalkan cukup menggunakan eh, Civil 3D itu juga sudah terbilang kita menerapkan BIM Pak Rudi atau Building Information Modeling karena BIM itu tidak melulu harus semua software tergunakan kemudian terintegrasikan tidak cuma kalau mau mendapatkan efektivitas penuh terhadap biaya dan waktu itu memang harus diterapkan secara keseluruhan yang mana ya tadi memang challenge-nya atau efeknya yang lebih besar adalah terkait biaya Pak Rudi. Ya kalau kembali ke biaya memang kembali lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing ya Pak gitu. Begitu mungkin dari saya, Pak Rudi, Mbak Lena. ya, terima kasih Mas Aji. Demikian Pak Rudi untuk penjelasannya terkait kontraktor dengan skala kecil yang menggunakan BIM ya. Bagaimana Pak Rudi? Ya, Ya, silakan Pak terima Rudi. kasih. Kan Ya, berarti nah, iya kontraktor baik, skala baik. menengah sih kuat karena izin izin akunnya itu mahal. Nah, kontraktor skala ke bawah memang tidak harus karena itu izinnya akun mahal gitu. Terima kasih aja.
Terima kasih. Iya, iya, iya baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan partisipasinya Pak Rudi Hartana. Baik, Mas Aji menanggapi pertanyaan Pak Rudi tadi untuk kontraktor yang berskala kecil pada saat dia menggunakan BIM salah satunya gitu ya, seperti misalkan di 3D-nya dia gunakan. Berarti ini bisa membantu di proyek-proyek selanjutnya seharusnya ya. Jadi biar lebih efisien dan efektif juga untuk proyek-proyek selanjutnya gitu. Jadi si kontraktor dengan skala kecil ini pun bisa menyelesaikan dengan tepat waktu, kemudian ada efisiensi biaya, seperti itu Mas Aji. Ya, betul Mbak Lena. Eh, Efektivitasnya ini memang akan bisa terus berlanjut ya. Tadi mungkin kalau khusus jalan, tadi bisa saya kasih contoh penggunaan software Civil 3D itu eh, proses pengerjaan cross ya. Kalau pengerjaan cross section tadi kan cukup banyak ya. Misalkan jalannya aja 1 kilo per crossnya harus per 25 meter. Itu akan efektif secara waktu pembuatan desain gambar gitu. Ya, Dan itu pasti akan bisa termanfaatkan lagi untuk di proyek-proyek berikutnya. iya, dan bisa menambah skill untuk bisa menggunakan sistem BIM ini ya. Seperti Betul. itu ya. Baik, terkait untuk skill BIM ini, Mas Aji, ini kan ada sertifikasinya untuk eh, praktis praktisi yang mengambil pelatihan BIM ini. Seperti itu ada sertifikasinya, Mas Aji ya? Ada, ada Bu Mbak Lena ya. Jadi per masing-masing tadi misalkan software itu ada sertifikasinya masing-masing. Itu ada dari lembaga atau dari perusahaannya sendiri biasanya nanti akan membuat membuat apa ya agenda untuk sertifikasi dari pekerja-pekerja atau tenaga ahli yang ingin mendapatkan sertifikasi di software tersebut. Itu ada per masing-masing jenis software itu ada sertifikasinya. Iya, baik. Berarti seluruh, mohon maaf, seluruh penggunanya harus harus punya sertifikasi. Ya, penggunanya Diwajibkan atau tidak, Mas diwajibkan. Aji? Cuman memang memang ini ya, memang permasalahan di ini ya, Mbak ya. Jadi permasalahan di lapangan ini kadang kalau kalau di kami ya, kami mungkin di BUMN itu harus harus baik di project ataupun di kantor head office ya, itu software yang digunakan memang harus terlisensi secara resmi dan menggunakan akun resmi yang didaftarkan melalui perusahaan. Cuman tadi itu juga tidak dipungkiri kalau di proyek-proyek yang di menengah ke bawah mereka kan pasti akan bisa aja menggunakan software tersebut tapi dengan mungkin bajakan dan sebagainya itu yang menjadi PR juga karena memang ya kita pahami bersama biaya yang dikeluarkan kalau untuk menerapkan BIM secara keseluruhan itu cukup cukup besar. Cuman misalkan untuk untuk apa misalkan ya Civil 3D tadi barusan coba saya cek itu untuk lisensinya untuk 1 tahun itu kurang lebih 2.700 dolar untuk saat ini. Jadi kurang lebih ya di sekitar 50 jutaan lah gitu. Harusnya untuk menurut saya untuk apa namanya kontraktor menengah masih masih mampu lah kalau Iya, untuk satu software tersebut gitu. iya, baik. Karena manfaatnya cukup besar, Mas Aji ya. Seperti itu. Ya, betul Mas. Iya, baik. Terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu. Saya masih banyak pertanyaan, sebetulnya penasaran banget tadi sama presentasinya Mas Aji, tapi saya kasih kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung. Silakan. Baik, kalau belum ada yang bertanya terkait software, Mas Aji, di semua BUMN berarti ini sudah menerapkan BIM ya, Mas Aji ya, bisa dikonfirmasi ya. Ya, sepengetahuan saya harusnya sudah menerapkan semua, Pak Lena. Iya, baik. Kemudian untuk pertimbangan menggunakan software sendiri, Mas Aji. Kalau saya tadi lihat presentasinya Mas Aji di PT Adikarya Persero Tbk ini kan menggunakan Autodesk ya, Mas Aji ya, betul ya? Software dari Autodesk. Oke. Sebetulnya apakah ada eh, kekurangan dan kelebihan yang menjadi patokan untuk adikarya ini mengambil Autodesk, sedangkan kan kalau saya lihat masih banyak software-software yang juga memiliki kelebihan yang cukup signifikan gitu ya, seperti ada Tekla gitu Mas Aji dan masih banyak lagi kalau saya baca seperti itu. Apakah ada eh, ada kiat khusus gitu? Oh, kita ambil Autodesk karena dia punya kelebihannya seperti ini atau disesuaikan dengan proyeknya atau seperti apa Mas Aji bisa
sharing informasinya. Terima kasih. Ya, baik Mbak Lina, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang pertanyaannya kenapa kenapa contoh jaringannya adalah menggunakan Autodesk ya, Mbak, ya. Ya, Kenapa Autodesk? Sebenarnya Autodesk ini memang yang paling karena di Adikarya ini banyak banyak sebenarnya kan banyak lini bisnisnya ya, Bu, ya. Di konstruksi ini kan ada infrastruktur, kemudian ada gedung, ya. itu untuk di adikarya induknya. Jadi Autodesk ini memang yang paling familiar terhadap pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh adikarya. Nah, apakah seperti Tekla kemudian apalagi Bentley ya itu bisa aja. Cuman kalau di adikarya tidak diterapkan di penuh, tapi ada juga yang diterapkan Tekla itu di anak perusahaan, itu di misalnya dia di Persada Beton itu menerapkan. Cuman kalau di itu kan tapi sudah anak perusahaan ya Mbak ya. Kalau di kami kenapa Autodesk karena memang yang lebih familiar dan secara penggunaan lebih sesuai dengan kebutuhan proyek kami. Kalau untuk dari kemudahannya dibandingkan dengan software lain, apakah lebih mudah menggunakan Autodesk, Mas Haji? Kalau lebih mudahnya karena memang karyawan dari karya lebih familiar dengan Autodesk, jadinya memang jadi lebih mudah gitu. Baik. Cuman ya namanya software itu menjadi mudah kan memang kalau person tertentu akan dilatih ya, ada pelatihan itu ya. Tergantung sebenarnya. Cuman kalau untuk saat ini yang lebih mudah memang menggunakan Autodesk, Mbak. Iya, iya, baik, baik. Berarti eh, mudah karena terbiasa gitu ya, Mas Haji ya. Baik, Bapak dan Ibu, silakan ada yang ingin bertanya langsung, bisa raise hand menggunakan fitur raise hand, nanti berdiskusi langsung dengan narasumber kita. Sebelum ke penanya langsung, ini ada pertanyaan di kolom chat dari, mohon maaf, dari Bapak Abed, Abed Nego M. Sormin. Di proyek Bapak, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan data input yang digunakan dalam BIM selalu diperbarui dan akurat? Silakan, Mas Haji. Baik dari Pak Abed ya. Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan data input yang digunakan dalam BIM selalu diperbarui dan akurat? Baik, terkait dengan akuratan data ini memang seperti tadi saya sampaikan itu kalau di proyek saya ini kan proyek tol ya. Proyek tol ini proyek yang memanjang dan luas. Artinya tidak terpaku dalam suatu area. Itu penentuan utama terhadap hasil mutu nanti adalah keakuratan pengambilan data survei, Mbak. Data survei ini tadi saya sampaikan bisa saja kami menggunakan manual, menggunakan total station, kemudian water pass untuk diukur menggunakan PM, dengan titik poligon, akhirnya ketemu nanti situasi atau lokasi. Namun kalau mau lebih akurat dan lebih presisi bisa menggunakan lidar atau fotogrametri. Itu saat ini memang sudah cukup presisi untuk mencari ya ketelitian elevasi existing dari sebuah area yang akan kita kerjakan. Nah, keakuratan itu nanti akan berhubungan dengan volume pekerjaan yang akan kita kerjakan, Mbak. Jadi kalau ada aja kalau aja mungkin ada kurang akurat 1 senti aja itu. Anggap aja mungkin 1 senti kecil ya, tapi kalau dikalikan lebar jalan tol ada 60 meter kaki timunan, kemudian sepanjang 20 kilo itu kan menjadi volume besar. Bisa jadi itu menjadi volume yang kami kerjakan tapi tidak diakui oleh pengguna jasa karena tadi ada ketidakakuratan pengambilan data survei gitu. Nah, apakah ada input berulang itu ya tergantung tergantung hasil dari pengambilan data awal ya. Kalau memang sudah akurat dan sudah cek presisi ya itu sudah cukup saya rasa. Iya, baik. Berarti kalau belum cukup dilakukan pengambilan data kembali ya, Mas Haji ya, seperti itu ya. Baik, Mas Haji terkait data ya. Tadi kan terkait data ini kan di BIM 3D-nya di mana data pengambilannya melalui data survei, lidar atau fotogrametri ya, sebagai data sumber data existing. Kalau kita lihat ini berarti dikombin ya antara data lidar dan fotogrametri atau ada kelebihan dan kekurangan dari kedua ini, Mas Haji? Kalau di kami kebetulan tidak dikombinasikan Mbak, tapi karena kemarin kan ini kan untuk proyek tol ini kan panjang ya, hampir totalnya kan 90 kilo. Tapi kemarin kita untuk survei itu bertahap lah sebagian. Untuk awal itu hampir ya 20 kiloan kami menggunakan fotogrametri. Kemudian ada yang di sebagian itu kami menggunakan lidar. Nah, kalau kalau hasilnya sendiri yang kami alami kemarin memang lebih lebih teliti lidar ya, karena
karena seperti kalau misalkan kan kita ada bangunan, kita kan ada crossing-crossing terhadap sungai ya. Biasanya di sungai-sungai kan banyak pohon, banyak rimbun tanaman. Itu kemarin yang dengan fotogrametri beberapa terbaca itu adalah lokasi tanah existing. Padahal ketika nanti itu sudah di clearing, itu ternyata lokasinya adalah lereng atau galian gitu. Jadi ketika dibaca fotogrametri itu adalah elevasi tanah, ternyata kita harus butuh timbun lebih banyak. Itu jadi pekerjaan yang bisa tidak terakui nantinya gitu. Cuman memang perlu perlu ada cross check lah terhadap kondisi lapangan. Tapi kalau pertanyaannya apakah lebih detail yang mana, pengalaman kami lebih detail yang menggunakan lidar, Mbak. Baik, berarti akurasinya lebih tinggi menggunakan lidar, Mas Aji ya? Ya, kalau dari pengalaman kami seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Mas Aji. Tadi saya tanggapi sedikit mengenai pertanyaan. Baik, Bapak Abednego, mudah-mudahan cukup jelas pertanyaannya. Saya lanjutkan Mas Aji, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Reza Solahudin. Apakah memungkinkan jika menghitung cut and fill galian maupun timbunan jalan menggunakan software Revit, Pak? Baik, kalau menurut saya ya, mungkin memang saya sendiri belum begitu menguasai ya kalau menggunakan Revit ya. Tapi sepemahaman saya untuk perhitungan cut and fill sendiri lebih efektif menggunakan Civil 3D Mbak Lina atau Pak Reza gitu. Menurut saya keefektivitasan dalam memproses modelingnya, kemudian output volumenya itu lebih mudah menggunakan Civil 3D khususnya untuk jalan tol ya, untuk cut and fill lah ya. Gitu. Iya, baik, baik. Terima kasih, Mas Aji. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Bagus. Izin bertanya, apakah dengan BIM ini bisa dijadikan referensi project manajemen secara keseluruhan atau masih perlu penyempurnaan dengan aplikasi tambahan? Silakan, Pak. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Bagus, saya rasa kalau seperti yang tadi saya sampaikan ya, mulai dari software untuk input, untuk pengolahan, kemudian software untuk integrasi, kemudian software untuk integrasi ke level lebih lanjut, kemudian ada software untuk common data environment, untuk koordinasi di masing-masing stakeholder. Saya rasa kalau itu sudah terterapkan secara penuh, itu sudah cukup efektif, tidak memerlukan tambahan aplikasi lain gitu. Cuman ya memang di pasaran ini kan banyak opsi juga ya Mbak untuk opsi pekerjaan sejenis tapi software lain gitu. Cuman kalau apakah perlu pencemoohan atau tidak, saya rasa tidak perlu sudah cukup efektif kalau itu bisa diterapkan secara keseluruhan. Iya, selama software dari BIM yang digunakan memprovide semuanya, sepertinya tidak perlu gitu ya Pak yang menggunakan software Ya, lain. betul. Ya, betul Mbak. Baik, baik. Terima kasih Mas Aji atas penjelasannya. Pak Bagus, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Pertanyaan dilanjutkan, mohon dibantu kontak personal Bapak Aji, bisa DM. Ya, silakan ini Oke, baik. ketersediaan Mas Aji. Lain memberikan kontak personalnya, mungkin ingin berdiskusi Mas Aji terkait BIM. Ya, baik. Iya. Baik, terima kasih Mas Aji. Silakan Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi, cukup banyak. Ada yang ingin disampaikan? Ya, baik, silakan Bapak Muhammad Syahrul. Langsung saja bertanya. Iya, terima kasih Mbak Lena. Suara Ya, saya silakan. kedengeran? Ya, terdengar Pak, silakan. Iya, izin Pak Aji terkait yang tadi yang flash detection berarti bisa disimpulkan bahwa memang untuk mengetahui nanti jika ada perbedaan atau masalah itu hanya sampai di tahap perencanaan desain ya. Namun ketika nanti di lapangan itu bisa dilakukan koordinasinya melalui yang CDE itu ya Pak ya. Untuk jika nanti ternyata ada isu di lapangan dan butuh penyesuaian gitu ya Pak. Ya, silakan Mas Aji. Ya. Iya, betul Pak Sahrul, betul. Kalau terhadap pelaksanaan pekerjaan desain itu tadi dari class detection bisa terpetakan apakah ada miss atau ketidaksesuaian terhadap masing-masing modul desain. Namun ketika itu sudah menjadi produk desain yang secara output bisa dibilang terevaluasi sesuai,
kemudian saat dilaksanakan di lapangan mungkin ada faktor lain ya yang menyebabkan itu menjadi tidak sesuai, itu nanti tindak lanjutnya langsung ini tindak lanjut koordinasi menggunakan platform CDE tadi. Apakah mau ditindaklanjuti seperti apa secara komunikasi, koordinasi menggunakan platform CDE tadi. Kalau memang nantinya diperlukan desain modeling ulang ya bisa langsung dilakukan menggunakan platform yang ada gitu. Cuman cara prosesnya seperti itu. Iya, baik. Bagaimana Bapak Muhammad Sahrul? Sudah cukup jelas ya. Baik, terima kasih Pak. Menanggapi Mas Aji, berdasarkan pengalaman Mas Aji nih di PT Adikarya, apakah ada konflik desain yang tidak dapat diidentifikasi menggunakan clash detection otomatis ini, Pak? Kalau misalkan ada, bagaimana cara mengatasinya seperti itu? Baik, jadi mungkin sedikit saya tambahkan penjelasan ya Mbak. Ya, jadi clash detection ini memang tidak murni otomatis ya. Artinya terbaca ketika model yang kita gabungkan itu ada ketidaksesuaian gitu. Artinya ya tidak murni 100% otomatis. Oh itu ada kesalahan karena kan model juga kita yang buat, kita yang Betul. menentukan, baru bisa kita lihat di situ apakah terjadi uh, clash detection atau tidak. Cuman mungkin kalau secara keseluruhan ya tidak ada sih Mbak. Karena kan kalau di proyek yang sekarang saya jalan ini kan proyek tol ya. Saya rasa ketelitian untuk elevasi juga, maksudnya eh, beda antara proyek infrastruktur dengan proyek gedung. Karena proyek gedung itu kan presisinya harus cukup tinggi. Mungkin sampai ke elevasi keramik, elevasi plafon, kemudian elevasi perletakan tray untuk MEP itu kan sangat kecil gitu ya. Tapi kalau untuk tol ini kan cukup gapnya cukup besar, namun juga bisa terjadi clash detection seperti tadi. Contoh kasusnya tadi di pertemuan antara main road dengan Aram ya. Itu kan Ya, elevasi yang berbeda kemudian menjadi satu gitu. baik. Berarti semua teridentifikasi ya, Mas Aji ya. Ya, betul Mbak Lina. Ya, baik. Terima kasih Mas Aji atas penjelasannya luar biasa sekali. Baik, silakan Bapak dan Ibu, saya buka kesempatan kembali untuk yang ingin bertanya. Iya, sudah ada Pak Hadirin. Pak Hadirin, apa kabar? Silakan langsung bertanya saja, Pak. Baik, Bu Lena, terima kasih waktunya. Ya, Ini Pak Haji, mungkin saya mau minta penjelasan sedikit nih tentang cara mengkoreksi gambar. Nah, kalau yang diterangkan tadi sama Pak Haji kan pakai mungkin awan-awan dikasih tulisan gitu kan. Oh kurang ini, kayak gitu loh. Nah, kalau gambar biasanya, kalau yang manual kan biasanya ada dikasih masukan, misalkan saran ini garisnya ke sini gitu loh. Kalau dengan bib ini kan nggak ada penanya ya. Kalau penanya hanya pakai mouse gitu aja. Nah, ini biasanya kesulitan gitu loh. Biasanya sih kayak pakai pen gitu loh yang harus sana. Tapi harus ada aplikasi tambahan lagi sih sebenarnya. Kemarin waktu koreksi gambar gitu loh. Jadi misalkan ada gambar yang dimajukan ke kontraktor, kita mau koreksi, oh ini harus ada tambahan garis ke sini atau tambahan harus pakai belenggung itu kan pakai koreksi istilahnya gitu ya. Nggak cuma dari kata-kata aja tapi dicari coret-coretan lah di dalam BIM itu. Ini aja kesulitan gitu loh kalau hanya menggunakan mouse gitu. Nah, apa harus memang harus pakai pen tersendiri gitu Mas. Terima kasih. ya, Baik, silakan Mas Aji. baik Pak Adirin. Jadi mungkin pertanyaan Bapak lebih ke di dalam ini ya Pak yang proses koordinasi menggunakan platform CDE tadi ya Pak ya BIM 360. Memang Ya, eh, sepengetahuan saya untuk di situ eh, satu Pak, pertama bisa menggunakan cloud tadi. Mungkin kalau memang ada keterbatasan untuk memberikan cloud keterangan itu bisa di-note menggunakan akun misalkan yang ditunjuk adalah konsultan supervisi gitu. Konsultan supervisi memberikan note tidak harus di gambarnya. Itu bisa nanti dia memberikan keterangan secara tertulis. Tapi mungkin kalau maksud Bapak nanti penerjemahan antara tertulis dengan gambar tidak bisa sinkron, itu sebenarnya di dalam apa namanya BIM presisi itu udah tersedia opsi tools untuk menggunakan pen, Pak. Walaupun menggunakan mouse ya, menggunakan pen bisa dicoret-coret di gambar yang diupload oleh penyedia jasa gitu. Namun kalau sampai dengan itu mungkin masih ada miss antara konsultan supervisi dengan
apa istilahnya penyedia jasa yang mengupload gambar, mungkin nanti bisa jadi eh, opsi berikutnya adalah dari supervisi ini untuk bisa dia juga bisa punya punya memberikan skate atau membuat produk gambar skate yang benar seperti apa mereka upload untuk bisa dikoreksi atau diterima oleh penyedia jasa penyedia jasa atau kontraktor gitu Pak. Namun tadi untuk apakah bisa opsinya ada beberapa sebenarnya bisa tadi menggunakan cloud diketik keterangannya kemudian bisa menggunakan opsi pen menggunakan tool yang ada di BIM 360 itu begitu Pak. Tapi ya kalau memang sampai ke itu nanti masih ada miss antara supervisi dengan misalkan drafter ya atau operator ya memang solusi berikutnya memang harus secara tatap muka gitu aja sih Pak. Kalau memang masih ada kesulitan di level tertentu ya Pak ya untuk oh ini kurang Ya, paham ini masih salah masalah ya memang harus ditindaklanjuti dengan pertemuan secara tatap muka. ya biasanya kalau kirim gambar kan nggak cuma satu lembar, dua lembar, kadang-kadang suka banyak gitu kan. Tapi harus harus mengkoreksi di situ, harus memberikan coretan-coretan, nggak cuma narasinya gitu kan. Oh, di ada petunjuknya lah. Ini harusnya agak belok ke sini, misalkan gambarnya kayak gitu, jalannya harus belok ke sini. Mungkin yang itu tambahan ada drainasenya dikasih coretan di sampingnya pakai garis gitu kan. Kalau pakai mouse aja kadang-kadang suka nggak lurus gitu loh, suka bengkok-bengkok gitu kan, nggak presisi lah istilahnya gitu loh. Nah ya memang sih mungkin harus campuran dengan konvensional juga ya Mas ya. Terima kasih Mas. Iya, jadi memang sebenarnya challenge juga sih Mbak Lena ya. Mungkin saya juga belum sampaikan tadi challenge yang di konfirmasi Mbak Lena kan adalah terkait lisensi ya, lisensi Ya, software yang digunakan. Kemudian challenge berikutnya sebenarnya tadi itu juga Pak, platform atau hardware yang kita gunakan. Apakah memungkinkan untuk menerapkan BIM itu secara optimal? Karena kalau menggunakan BIM 360 ya itu memang paling mudah menggunakan tablet atau laptop yang touchscreen. Artinya untuk memberikan koreksi atau tadi coretan-coretan yang dimaksud Pak Adirin lebih lebih mudah gitu Pak. Gitu sih. Cuman Ya, kalau memang sampai itu masih masih memiliki kesulitan terhadap supervisi untuk mengoreksi ya memang harus tadi juga berikutnya adalah diperbanyak pelatihan atau sosialisasi ke karyawan yang di sana gitu Pak. Mungkin gitu Pak oke, Adi. oke, terima iya, kasih Pak Haji dan Bu Lena. Monggo iya. diterusin. Baik, baik. Terima kasih Pak Hadirin atas pertanyaannya dan sharingnya ya. Baik, silakan Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya kembali. Silakan, kita masih ada waktu untuk berdiskusi langsung dengan narasumber kita. Ya, baik. Sambil menunggu Mas Aji, saya ingin eh, tahu dong untuk di PT Adikarya ini kan berarti semua proyek yang dijalani baik infrastruktur seperti itu atau gedung ini kan sudah menggunakan BIM ya Mas Aji ya dan terbukti cukup membantu seperti itu. Dan kalau kita lihat dukungan pemerintah terkait regulasi penggunaan BIM dan di Indonesia sendiri juga masih tahapnya berkembang. Mas Aji sebagai praktisi yang langsung menggunakan ini kan merasakan sendiri gitu ya manfaatnya seperti itu. Saya pengen tahu Mas Aji, selama menggunakan implementasi BIM ini dalam pekerjaan Mas Aji di PT Adikarya, ada nggak sih tantangan kalau saya lihat tadi kan sangat luar biasa ya Mas Aji ya dari mulai perencanaan gitu kan ini ada nggak sih tantangannya Mas Aji saya pengen tahu gitu di Mas Aji sendiri atau di timnya Mas Aji sendiri seperti itu Mas Aji sambil kita menunggu Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung kita boleh sharing ya Mas Aji ya silakan Mas Aji. Baik, Mbak. Jadi memang kalau kalau tantangan apa yang paling berarti atau paling mendasar sebenarnya menurut saya ya pengalaman saya kemarin adalah pemahaman secara eh, personil. Artinya BIM ini waktu kami mulai di proyek ini awal-awal beberapa person itu mungkin ya termasuk person yang memberi keputusan ya itu belum 100% mempercayai ini. Loh ini kan software. Kalau saya nggak tahu, kamu lebih tahu, jangan-jangan kamu ada main-main nih di sini. Gitu. Bahasa kasarnya seperti itu lah. Gitu. Cuman tadi itu juga
itu yang paling menurut saya yang paling paling mendasar ya, karena kita harus bisa memberikan penjelasan, kemudian memberikan pemahaman bahwa menggunakan software ini lebih efisien, lebih lebih efisien secara biaya, secara waktu, dan juga secara upgrade teknologi yang paling sudah mengikuti perkembangan seperti itu. Karena beberapa kali dulu waktu saya awal pemaparan ya yang ke konsultan ya kasarannya itu, mereka ada yang masih bahasa saya skeptis lah, skeptis bahwa Ya, benar nggak sih pakai ini gitu, karena kan di proyek kami ini untuk hasil output volume BIM adalah eh, volume yang sebagai penentu, Mbak. Jadi sebagai penentu apakah misalkan pekerjaan timbunan tanah gitu, kami mungkin menghitung secara manual, panjang, kali lebar, kali tinggi, gitu, dan sebagainya, ketemulah sekian itu. Cuman untuk menentukan ini benar atau enggak, kami harus menampilkan menggunakan BIM itu sendiri. Apakah sudah sesuai atau belum gitu. Cuman beberapa person ini yang masih belum bisa menerima dengan hasil itu, sehingga ya perlu harus ada pendekatan, penjelasan berkali-kali, sehingga akhirnya semua stakeholder ya itu bisa menerima dan memahami semuanya. Itu sih Mbak untuk PR-nya. Kalau software kemudian itu memang ya bisa dipelajari lah. Kalau biaya tadi ya kembali lagi ke perusahaan masing-masing. iya, baik. Berarti dari sisi boleh saya katakan bahwa penerapan BIM ini kendalanya di awal ya untuk orang mau percaya nggak untuk software ini. Sedangkan kan mungkin berpikirnya ini kan software juga buatan manusia, kenapa nggak bikin langsung aja, bikin sendiri aja manual gitu mungkin ya Mas Aji ya. Ya, kurang lebih begitu. Ya baik. Terima kasih Mas Aji atas sharingnya. Baik Bapak dan Ibu silakan ada yang ingin bertanya untuk bertanya langsung atau ingin disampaikan pertanyaannya melalui kolom chat, silakan saya berikan kesempatan. Kita masih ada waktu untuk memanfaatkan waktu kita. Silakan Bapak dan Ibu apabila ada kendala dalam penggunaan BIM, mungkin kita bisa sharing dengan Mas Aji seperti itu. Silakan. Ya, baik. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya Mas Aji. Ini sepertinya sudah mengerti dan paham. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikan BIM ya dalam proyeknya. Baik, Pak Hadirin, silakan Pak Hadirin. Sebelum saya tutup, silakan ingin berdiskusi kembali, silakan Pak. Mungkin diskusi aja ya Mbak ini Ya, kan, silakan. karena ya pengalaman saya ya sebenarnya sama Adikarya juga sih waktu itu di KPPU, mungkin Pak Aji tahu ya, di Baik. KPPU Palembang itu ya, Oh jalan ya, itu yang kerjasama dengan, kayak malah dapat nomor satu deh kayaknya deh. Dulu kan dilombakan kayaknya ya Pak Haji, iya betul Pak. kalau nggak salah. Iya, Nah, memang BIM ini kan masih baru ya Pak Haji. Belum semua konsultan, kontraktor juga menerapkan ini gitu loh. Jadi saya juga waktu pertama kali menggunakan BIM ini kan ya harus di training dulu dari dari adik karya waktu itu ya, untuk melakukan ini, koreksi ini segala macam, caranya, cara membukanya, terus akunnya juga harus punya kayak gitu, harus di training dulu lah. Jadi si konsultan ini kan ada beberapa yang sudah menggunakan, ada juga yang belum pernah menggunakan gitu loh. Nah, tiba-tiba kontraktor menggunakan BIM, konsultan belum bisa. Nah, itu yang perlu perlu ini tantangan juga Mbak sebenarnya. Tantangan untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan training gitu loh. Nah, masalahnya kalau di SKK ini juga belum ada, nggak ada syarat harus memenuhi, harus mengerti BIM itu juga nggak ada gitu loh. Ya, Nah, tapi kalau bikin SKK harus mampu menggunakan BIM. Nah, itu beda lagi gitu kan. Jadi mau tidak mau konsultan harus bisa gitu ya. Nah, ini tantangannya juga sih sebenarnya Pak Haji. Nanti kalau ada kontrak, apalagi ya kontraktor yang belum belum bisa BIM gitu loh. Nah, itu juga harus ada sosialisasi. Itu aja sih. Saran ya, saya masalah sosialisasi dan training untuk penggunaan BIM ini. Karena belum semua bisa menggunakan BIM. Terima kasih. iya, baik. Terima kasih Pak oke. Hadirin. Terima kasih Pak Adirin. Mungkin sedikit menanggapi aja Mbak
Iya, silakan. Ya, Pak Dini. Betul Pak. Memang tadi ya, memang tadi terakhir saya sampaikan ke Mbak Lena juga bahwa permasalahan yang paling mendasar adalah pemahaman dari SDM yang terkait Pak. Gitu. Mungkin untuk saran saya, mungkin untuk proyek-proyek baru nanti kalau ada yang bapak di sini ada yang sebagai pengguna jasa ya, itu kan nanti kalau di kami itu yang sudah berjalan itu kami kontrak kontrak kami itu sudah mandatori harus menggunakan BIM. BUJT kami atau Badan Usaha Jalan Tol kami Jasa Marga Jogja 10 dari Kementerian PUPR dalam kontrak PPJT-nya juga sudah ditetapkan bahwa harus menggunakan BIM. Artinya memang ini sudah mandatori dari pemerintah ke investor kemudian ke kontraktor. Kemudian mungkin yang harus lebih ditekankan lagi ketika di dalam pengadaan dulu diwajibkan di masing-masing stakeholder itu harus minimal ada satu modeler lah. Karena sebenarnya BIM ini jangan dianggap harus menguasai software keseluruhannya ya Bapak Ibu sekalian. BIM ini kan eh, ada yang namanya operator, kemudian ada yang namanya modeler atau yang eh, bertugas untuk membuat model sendiri. Ada yang namanya mungkin saya bilang user lah. User ini saya rasa cukup mengetahui bagaimana cara me- mengoperasikannya aja lah, tidak perlu sampai membuat gitu. Jadi saya rasa minimal di setiap stakeholder ada satu modeler yang mampu mampu mengoreksi, saya rasa cukup lah untuk bisa menjalankan secara maksimal di suatu proyek gitu. Karena kalau mau kan mohon maaf mungkin untuk konsultan supervisi atau kalau kontraktor supervisian juga ada tenaga kerja yang karyawan yang sudah ahli senior gitu. Cuman kalau harus belajar murni menggunakan Civil 3D dari nol, menggunakan Allplan itu kan juga kalau bisa ya alhamdulillah bagus banget. Tapi kan nggak begitu penting juga sebenarnya karena kan bertugas sebagai pengawas atau untuk mengoreksi. Jadi sebenarnya tidak menguasai seluruh persoalan tidak perlu, tapi minimal di dalam masing-masing stakeholder itu ada satu modeler atau dua saya rasa sudah cukup untuk bisa menjalankan secara efektif. Ya, baik, baik. Terima kasih Mas Aji atas tanggapannya. Baik, Pak Hadirin bagaimana? Mau ditanggapi Iya. kembali? Mungkin dibutuhkan berarti level implementasi BIM di Indonesia masih full collaboration ya, Mas Aji ya? Iya, kurang lebih gitu, Mbak. Ya, baik, baik. Menarik sekali. Iya, benar benar Mas. Jadi, tapi kan setiap tenaga ahli yang nanti yang akan melakukan koreksi atau review itu kan harus tahu gitu loh Mas. Gimana penggunaan toolnya, bagaimana cara kadang-kadang membuka aja masih pada bingung gitu loh. Membuka ini kabarnya mana ini di tanggal berapa gitu kan masih bingung loh saya ya ngalamin gitu loh saya juga ngalamin masalah gimana sih cara bukanya BIM ini gimana caranya download gimana saya ngupload lagi gitu loh nah terus gimana caranya menggunakan tool mau koreksi ini gimana itu awal-awal saya juga masih kerepotan gitu loh. Ya, dan itu termasuk ya ilmu baru lah tambahan baru lah kayak gitu kan jadi belum terbiasa gitu loh itu yang di lapangan mungkin terjadi begitu mas jadi minimal TA itu harus kalau sudah menggunakan BIP harus tahu gimana caranya membuka aplikasinya bagaimana cara mengkoreksinya gitu harus tahu jadi ke depan sih kayaknya perlu kalau ada proyek yang mensyaratkan harus menggunakan BIM harus ada training dulu gitu loh untuk semuanya gitu loh. Gimana cara mengkoreksinya, gimana cara membukanya gitu loh. Training sekarang kan lebih mudah sebenarnya lewat Zoom aja bisa gitu kan, lewat jarak jauh gitu loh. Jadi lebih efektif sebenarnya, lebih bisa lah dikondisikan. Terima kasih Mas. Oke, Iya. terima kasih Pak. Betul Wali Pak. Ya, terima kasih Pak Hadirin. Tetap semangat Pak Hadirin, terus belajar. Siap. Baik. Terima kasih Mas Aji dan Pak Hadirin atas diskusinya. Menarik sekali. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin berdiskusi lagi atau tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin saya akan tutup untuk seminar hari ini. Bagaimana Bapak dan Ibu? Silakan saya berikan kesempatan terakhir. Ya, sepertinya sudah tidak ada yang
bertanya kembali, Mas Aji. Saya tutup untuk seminar hari ini. Mas Aji, bagaimana? Baik. Baik. Baik, Hmm. Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup untuk seminar pada siang hari ini, saya ingin memberikan kesimpulan terkait seminar atau judul kita pada hari ini, yaitu manfaat BIM untuk efisiensi waktu dan biaya pada proyek jalan tol. Saya coba simpulkan bahwa secara keseluruhan penerapan Building Information Modeling atau BIM dalam proyek jalan tol tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu, tetapi juga memberikan penghematan biaya yang signifikan dengan kemampuannya untuk mempercepat proses perhitungan, meningkatkan koordinasi antar tim, dan mengurangi kesalahan. BIM menjadi alat yang sangat berharga dalam manajemen proyek infrastruktur modern. Implementasi teknologi ini diharapkan dapat terus berkembang seiring dengan regulasi pemerintah yang mendukung penggunaannya dalam proyek-proyek besar di Indonesia. Baiklah, para hadirin sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Sebelum saya tutup acara hari ini, saya persilakan kepada Mas Estu Waskita Aji untuk memberikan closing statement terakhir, Pak, kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. Silakan, Mas Aji. Baik, terima kasih Mbak Lena, terutama terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin sedikit tadi yang bisa saya sharing lah terkait pengalaman saya di proyek Tol Solo Jogja dalam melakukan BIM. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Gitu ya. Iya, baik. Terima kasih Mas Aji atas closing statement-nya. Dan akhirnya kita telah selesai. Terima kasih, saya apresiasi setinggi-tingginya untuk pembicara kita yang telah berbagi ilmu pada siang hari ini. Dan saya juga mengapresiasi kepada penyelenggara Parnas, Perkumpulan Ahli Rekayasa Struktur Nasional. Dan yang mendukung kegiatan ini adalah P3SM, Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri, PT Adikarya Persero Tbk, dan Jasa Marga Jogja Solo. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dan menyimak dengan sangat antusias pada siang hari ini. Saya Lena Yunari selaku moderator pada seminar hari ini. Pamit undur diri. Sampai jumpa pada seminar selanjutnya. Mohon maaf sekali apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya juga memohon maaf kepada narasumber kita apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, dan jabatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Terima Terima kasih. kasih Bapak Estu, sangat bermanfaat sekali ilmunya. Terima kasih Pak Haji, Bu Lena. Terima Ya, kasih. terima kasih.